Nah, ini ya. Jadi kita akan ngomongin equity investment ya, pertemuan 7. Ya, equity investment ini kaitannya apa? Ya dengan saham ya, investasi yang berkaitan dengan saham. Ini kan berarti chapter pertemuan ini ya 3 dan 4 ya. Kalau 3 dan 4 kan kita dari sisi penerbit gitu ya. Dari sisi penerbit, perusahaan yang nerbitin saham ya, dia nerbitin saham. Nah, sekarang kita sebagai apa? Kita sebagai pembeli saham. Nah, kita sebagai pembeli. Nah, kalau pembeli berarti istilahnya adalah investor. Kan kayak gitu ya. Nah, pentep baru enak ya. Nah, next ya. Kemudian ada konsep dasar apa itu equity investment ya. Terus ya apa sih yang membedakan dengan debt investment gitu ya. Kemudian ya ini terkait klasifikasi sebenarnya. Klasifikasi dari equity investment. Jadi macam-macam equity investment. Nah, ini spoiler aja nih ya, spoiler aja. Yang akan kita bahas tuh cuma dua sebenarnya. Yang ini kepemilikan di bawah 20% atau yang nama lainnya nanti adalah cost method. Nah, ini kan udah dipelajarin di pengakun ya, makanya tuh cuma ngulang gitu. Nah, ini yang kedua tuh 20% di atasnya ya, di bawah 50%. Nah, ini nanti yang pakai equity method. Nah, kemudian di atas 50% ini nanti pakai konsolidasi. Nah, ini serius nih, ini curcol bentaran aja lah ya. Ini konsolidasi ini dibahas di tingkat 3 dan itu susah men, susah banget gitu ya. Karena ya absurd gitu loh. Dan bukunya pun bukan pakai buku Kieso gitu. Kalau buku Kieso kan dia kan kiblatnya kan ke IFRS ya. Nah, kalau ini di tingkat 3 ini kiblatnya tuh di JEP nanti. Nah, yang mana yang nulis tuh bukunya BIMS ya. Nama ininya nama penulisnya BIMS. Kieso nggak bikin yang advance accounting kayaknya. Nah, itu JEP gitu ya. Makanya satu ada perbedaan bahasa antara IFRS dan JEP gitu. Ya, yang kedua ruwet. Ruwetnya gimana ya, nanti kalian merasakan sendiri lah ya. Kalian nikmati keruwetan tingkat 2 dulu sebelum menikmati keruwetan di tingkat 3 seperti apa gitu ya. Tapi intinya tuh bener-bener apa ya, kayak otak tuh bercabang-cabang nih, maksudnya apa gitu ya. Sampai ya terserah aja, aku butuh butuh mungkin 1 hari penuh gitu ya buat memahami satu bab gitu. Itu pun masih ngawang-ngawang, ngambang-ngambang gitu. Belum bener-bener yang tahu ini maksudnya apa, ini asalnya dari mana. Karena ya ruwet gitu ya. Susah sih enggak gitu ya. Cuma ruwet aja. Jelimet lah kalau bahasanya. Nah, ini ya, sekarang kita ke bab 1, konsep dasar. Jadi ada gambaran umum, ada klasifikasi. Nah, jadi ini ya, jadi equity investment tuh ya sebenarnya saham gitu. Kita ngomongin saham juga ya. Kayak yang tadi aku bilang di awal. Jadi ini ketika di pertemuan 3 dan 4 ya, kita kan bahas dari sisi ini PT misalkan, dia penerbit, dari sisi penerbit. Ya, dia yang nerbitin saham. Nah, ini nerbitin lah berupa saham. Nah, ini sahamnya nih. Nah, saham ini kan ada yang beli kan. Ya iyalah, kalau nggak ada yang beli bangkrut lah perusahaan. Nah, yang beli inilah ya, yang beli siapa? Bisa perseorangan, bisa institusi. Nah, ini ya. Kalau perseorangan ya berarti dia retail lah ya, kayak kita misalkan investasi di saham apa, itu namanya perseorangan. Tapi bisa jadi institusi, perusahaan lain. Nah kita ngaitannya di sini. Kita posisinya di sini nih sebagai institusi, sebagai perusahaan, bukan sebagai perseorangan. Ya kenapa? Ya karena perseorangan nggak perlu ngejurnal. Ya, biasa kamu invest di saham tertentu terus kamu ngejurnal, ya itu berarti niat banget gitu ya hidup kamu. Hidup kamu terlalu gabut sampai kamu menjurnal. Kayak aku misalkan tadi, itu aku beneran ngejurnal investasi itu. Pakainya cost method berarti ya gitu. Nah, ini ya, nanti yang beli inilah yang disebut sebagai investor. Nah, jadi posisi kita sekarang sebagai pembeli. Ingat ya, posisi kita sebagai pembeli. Sama kayak debt investment kemarin. Jadi ingat, sudut pandangnya udah beda. Nah, kita posisinya sebagai pembeli. Itu aja dulu sudut pandangnya dulu.
Nah, ini ada dua sebenarnya yang tadi aku bilang, ordinary sama preference. Nah, cuma yang kita bahas ya ordinary, preference ini ya jarang gitu ya, jarang kita temui. Bahkan di dalam bursa efek pun sangat sedikit perusahaan atau mungkin nggak ada ya. Aku belum pernah nemuin perusahaan yang dia nerbitin preference. Jadi perusahaan yang aku tahu, misalkan aku ngelihat komposisi ekuitasnya, ya dia paling cuma punya ordinary share sama treasury. Treasury pun nggak semua perusahaan punya, paling jarang beberapa doang gitu ya. Nah, makanya di real market tuh jarang dibahas preference gitu, karena emang jarang diterbitkan gitu ya. Nah, kemudian pengalian kepentingan berdasarkan harga yang disepakati. Ada waran, right issue. Nah, ini nanti kalian pelajari di tingkat 3 juga ada ya. Di tingkat 3 sama mankeu juga ada. Waran ini ya waran ini istilahnya tuh gampangnya tuh kayak semacam hak lah ya. Hak yang bisa didapatkan investor ya untuk membeli saham di harga tertentu gitu. Jadi misalkan harga sahamnya di pasar tuh 100. Nah, kamu udah punya waran atau right issue lah gampangnya gitu. Nah, harga 100 ini bisa kamu beli menjadi lebih murah di 90 misalkan. Berarti kan kamu untung kalau kamu punya waran misalkan. Kalau nggak punya, kamu pakai harga market gitu. Itu nanti dipelajari di Mankis di AKM nggak dipakai ya, nggak keluar gitu. Ini buat pengetahuan aja. Nah, yang termasuk cost adalah harga beli saham. Ingat, harga beli saham gitu ya. Jadi ketika ada misalkan komisi, biaya broker itu nanti masuk mana? Masuk ke expense. Nah, ini ya. Ya, aku sebagai expense. Ini yang kita pelajari di tahun lalu gitu ya. Ini kan belum ada update ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan ada perubahan kabarin aja. Tapi se teorinya gitu ya. Ya, ketika ada komisi atau biaya broker gitu ya, itu diakui sebagai expense. Jurnalnya apa? Ya terserah mau kamu tulis broker expense atau commission expense gitu ya. Atau kalau nggak bisa bahasa Inggris ya tulis aja biaya broker gitu. Ya, terserah jurnalnya, kan lu akuntannya gitu ya. Nah, next ya. Nah, terkait klasifikasi itu ada 3 tadi ya. Ada yang dia di bawah 20% kepemilikannya ya. Ini ke holding ya, kepemilikannya kurang dari 20%. Kemudian ada yang kepemilikannya di antara 20 dan 50% dan ada yang more than, lebih dari 50%. Nah, ini beda-beda. Metodenya beda-beda. Nah, untuk yang holding less ini dan 20% itu ada 2 macam. Ada yang trading, ada yang non trading. Nah, ini bedanya apa? Ya nanti dibahas gitu ya. Tapi metodenya sama, dia pakai fair value method atau nama lainnya tuh cost method. Nah, fair value method, kenapa dikatakan fair value method? Karena nanti ketika 31 Desember dia akan menyesuaikan dari carrying value ke fair value. Nah, itulah yang dinamakan fair value method. Nah, nanti fair value method ini dibagi menjadi 2. Kalau yang trading nanti pakai FVTPL. Nah, trade profit or loss, yang mana unrealized holding gain-nya nanti masuk ke income statement. Kalau yang non trading dia pakai FVOC. Nah, tapi yang non recycling yang tadi aku bilang gitu ya. Recycling itu cuma ada di bonds atau di debt investment. Kalau di saham tuh dia nggak ada recycling. Makanya FVOC-nya ini rada-rada gampang gitu, nggak seruwet yang ada di debt investment gitu ya. Nah, kalau FVOC nanti unrealized holding gain atau loss-nya masuk ke AOC gitu ya. Nah, ini ya, ini yang membedakan antara trading dan non trading. Jadi trading itu dia FVTPL, nah non trading dia pakai FVOC. Nah, ini nih, unrealized holding gain or loss ya. Itu nanti diakui di net income ya atau income statement. Kalau yang non trading dia diakui di OC. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau ada dividen gimana? Ya kalau ada dividen ya dia akan diakui sebagai revenue, dividen revenue, gitu ya. Jadi ketika ada dividen ya dia akan mengakuinya sebagai revenue.
Kenapa? Karena beda nanti ketika equity method itu beda lagi. Nah, kalau equity method walaupun dia punya fair value ya kan, misalkan fair value-nya naik atau fair value-nya turun, kalau dia lebih dari 20% sampai 50%, ya udah masa bodoh gitu ya. Masa bodoh sama fair value-nya, walaupun misalkan di soal tuh dikasih data, fair value-nya naik misalkan, yo masa bodoh kamu abaikan aja. Kenapa? Karena nggak diakui. Jadi fair value ini nggak ada kaitannya sama equity method tuh nggak ada. Termasuk juga nanti di konsolidasi tuh nggak ada. Ini di tingkat 3 lah, kalian nggak usah pusing gitu ya. Jadi fair value itu hanya untuk di bawah 20%. Selain itu, ya nggak guna itu. Ada datanya pun nggak guna gitu ya. Nah, kemudian ketika ada pembagian dividen ya, kan kalau kita terima dividen kan harusnya revenue ya. Tapi kalau dia pakai equity method, dia tidak diakui sebagai revenue. Diakui sebagai apa? Ya nantilah kita akan tahu ya. Nah, itu singkatnya seperti itu. Nah, ini yang lebih dari 50% nantilah ya kita bahas di tingkat 3. Siapa tahu kita ketemu lagi gitu ya. Amin. Ya, siapa tahu aku masih niat ngajar. Soalnya kan aku kan udah kerja nanti ya, insya Allah ya. Iya masa pengangguran gitu ya. Kalau awal-awal sih aku nganggur gitu ya. Pengangguran friksional ya, penganggurannya Stan beda men. Oke, next ya. Nah, sekarang kita bahas yang kepemilikannya di bawah 20%. Ada yang namanya cost method. Ini metodenya atau nama lainnya tadi fair value method ya. Kenapa dikatakan fair value method? Karena ketika 31 Desember nanti ya atau akhir tahun dia akan melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian dari carrying value ke fair value atau bahasa lainnya tuh melakukan yang namanya revaluasi. Nah, ini ya. Nah, kalau yang trading ya tadi ini diulang lagi ya. Dia pakai FVTPL ya, fair value through profit or loss. Ya, nanti diakunya ke income statement kan kayak gitu. Kalau yang non trading dia ke FVOC ya, nanti diakunya ke AOC, ditutupnya ke AOC. Itu ya. Nah, sekarang kita bahas yang trading nih. Trading. Nah, itu ada istilahnya trader gitu ya. Kalau di istilah invest saham, trader itu ya orang yang ngejual saham dalam waktu singkat ya, dalam jangka waktu pendek gitu, diperjualbelikan dalam jangka waktu pendek. Seberapa pendek? Ya kamu bisa saja beli jam 9, jual jam 9 lebih 2 menit. Itu bisa loh. Ada saham yang volatilitasnya tuh tinggi banget gitu, volatilitas apa sih namanya, bahasa gampangnya pergerakan harganya lah, pergerakan harganya tuh cepet banget gitu. Yang gampangnya ini misalkan grafik nih ya, grafik nih ini, nah ini langsung gini nih, baru 1 menit langsung naik. Nah ya udah, kalau langsung naik trader ya dijual di sini gitu, gampangnya kan gitu. Beli di sini, jual di sini, dan kebalik ya. Jangan kebalik, nanti beli di sini, jual di sini. Jangan. Itu sifat buruknya trader tuh kayak gitu, penuh penyesalan gitu ya. Ketika kita beli, harganya turun. Ketika kita ngejual, misalnya dijual di sini nih, ternyata harganya naik lebih tinggi lagi gitu. Kan pusing gitu ya. Ketika ketika kita harganya turun nih lagi diskon nih, mumpung lagi diskon, harganya kan murah ya kalau turunnya. Ternyata tambah turun. Itu mental trader diuji di sana, gitu ya. Nah, ini diukur pada fair value. Jadi sesuai harga wajarnya, atau dalam hal ini kaitannya adalah harga pasar ya. Yang dipakai adalah harga pasar. Kalau di Indonesia itu pakai BI, Bursa Efek Indonesia, pasar sekunder ini. Nah, kalau ada unrealized gain atau loss, diakui kemana? Ke income ya, di income statement. Diakuinya di bagian other income and expense. Ini ya. Nah, sekarang kita ke contohnya nih. Jadi misalkan 10 November ya 2020 si Bambang, ini lagi ya, sorry, tak
ada yang kurang tadi. Jangka waktu pendek tuh kurang dari 1 tahun gitu ya. Maksimal 1 tahun. Nah ini 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun. Walaupun memang jarang gitu, jarang yang mungkin sampai 12 bulan megang trading investment tuh jarang gitu. Seringnya ya paling bulanan lah, 3 bulan, 4 bulan. Seringnya sih seperti itu. Nah, next ya. PT Bambang beli 3 saham perusahaan. Jadi dia beli 3 saham nih secara langsung gitu ya. Di Bursa Efek misalkan dengan porsi kepemilikan kurang dari 20%. Nah, jadi pembelian saham ini dimaksudkan untuk trading. Jadi nanti diketahui di soal, ini tujuannya buat apa? Nah, ini kepemilikannya berapa? Nah, misalkan nggak diketahui nih, misalkan nggak diketahui kayak gini 20%-nya, 10% itu nggak diketahui misalkan. Diketahuinya itu secara tersirat, misalkan seperti ini. Misalkan nih, ini contoh kasus yang pernah keluar di soal. Misalkan PT kita ya kita ya, PT kita beli saham Telkom misalkan. Itu 10.000 lembar. Nah, 10.000 lembar. Nah, Telkom ini punya total ya dari total perusahaan Telkom ini punya misalkan 50.000 lembar. Nah, ini kan kita nggak diketahui ya persentasenya berapa. Tapi kita ngitung sendiri gitu. Kita ngitung sendiri. Nah, berarti kan berapa nih? 10.000 dibagi 50.000. Berarti kita sebenarnya berapa persen sih beli sahamnya si Telkom? Nah, 1/5 berarti 20%. Nah, 20% nih masuk kemana? Masuk ke trading atau non 20% ini masuk ke cost method atau equity method. Nah, nanti diketahui juga maksudnya untuk apa? Apakah untuk trading atau untuk alasan strategis seperti itu. Itu nanti. Kak, sahamnya yang issued atau outstanding? Ya outstanding ya issued sama aja gitu ya. Yang dibeli ya saham yang issued, yang outstanding berarti gitu ya. Nah, itu ya. Ditanyain. Ini hapus biar nggak nutupin. Oke, bentar. Nah, next ya. Nah, ini misalkan beli 3 saham nih. Kalmong, Sarmili, Ceger nih. Misalkan 3 perusahaan di stand nih. Nah ini cost-nya nih waktu beli. Sekian. Ya ngarang aja lah pokoknya gitu ya. Ini masih mending, masih bulat, belakangnya 0. Kalau soal tahun kemarin tuh, wah gila gitu ya. Angkanya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini apa gitu. Bikin angka kok nggak jelas banget. Itu soal ujian loh. Kayak jumlah ekuitas tuh 5, 6, 9, 8, 7. Bisa kayak, nggak jelas banget yang bikin soal lah. Bikin angkanya tuh 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu kan aneh gitu. Ya, tapi aku tahu di balik itu yang bikin siapa. Dosenku sendiri ternyata waktu itu. Nah, next ya. Nah, ini kalau udah beli gimana? Ya udah catat aja equity investment pada cash. Senilai. Nah, totalnya. Nah, itu ya. Kalau misalkan ada broker gimana? Ya tulis sebagai expense. Misalkan brokernya 100.000 misalkan. Ya tulis expense pada cash 100.000. Broker expense atau apa gitu ya. Nah, gampang ya. Nah, sekarang ketika misalkan ada dividen nih ya. Kita dapat dividen 11 Desember kita mendapatkan dividen dari PT Kalmong. Nah, kan dividen itu ada 3 tanggal ya. Ada dividen declare, ada declare date ya. Ini kan ada 3 tanggal. Ada declare, ada record, ada payment. Nah, kalian bisa nebak nggak kira-kira ini jurnal ketika apa? Coba jawab. Ketika tanggal yang mana? Declare, record, payment.
ketika payment. Ya kenapa? Ya karena ada cash gitu kan. Kan gampang aja, karena ada cash. Lo ketika declare berarti gimana, Kak? Ya nggak usah dicatat gitu ya. Ketika declare kamu nggak perlu mencatat. Nah, kecuali untuk konsolidasi nanti beda lagi. Kita ngomongin AKM aja lah. Nah, kalau konsolidasi ruwet lagi. Ada istilah dividend receivable nanti hilang, itu nantilah. Nanti kalian ngerasain ruwetnya kok. Santai aja, nikmati aja sekarang pun masih gampang gitu ya. Nah, jadi ketika ada dividen, misalkan dapat dividen nih 7.300, ya udah berarti kita nyatetnya sebagai apa? Sebagai revenue. Nah, tulis cash pada dividen revenue 7.300. Gampangan ya. Nah, ini akan berbeda ketika misalkan pakai equity method. Nah, ini beda. Jurnalnya bukan seperti ini. Nah, seperti apa? Nah, nanti gitu ya. Ini akan beda. Nah, misalkan 31 Desember nih kita mau bikin penyesuaian kan, fair value adjustment gitu lah. Nah, nanti diketahui fair value-nya berapa. Nah, dalam bentuk karena ini adalah trading ya, masih ingat nggak kalau komponen trading itu dijadikan satu dalam bentuk portofolio? Nah, sama kayak debt investment. Debt investment kan kalau yang trading gitu kan, itu kan dijadikan satu portofolio gitu ya. Jadi bentuknya nanti portofolio trading equity investment gitu ya. Jadi kita punya portofolio trading nih. Ada PT Kalmong, carrying value-nya waktu beli sekian, Sarmili sekian, Ceker sekian. Ini kan waktu beli ya. Nah, kemudian ketika 31 Desember punya fair value. Kalmong ini 275, berarti naik, ya kan? Kalau naik berarti gain kan? Nah, Sarmili turun. Nah, Sarmili turun nih, makanya minus nih, minusnya nggak kelihatan. Nah, terus Ceger turun juga. Nah, minus. Nah, nanti yang ini gain, ini loss, ya. Nanti kita jumlahkan, ketemunya adalah minus 35550. Nah, selalu ingat ada saldo fair value adjustment sebelumnya enggak gitu ya. Nah, gampangnya nanti buat cara amannya kalian bikin T-account aja. Nah, T-account fair value adjustment. Angka yang ada di sini total portofolio yang total unrealized gain atau loss-nya itu nanti harus menjadi saldo akhir. Ingat ya, harus menjadi saldo akhir. Jadi ini tuh harus menjadi saldo akhir. Nah, ini caranya mirip-mirip kayak AFDA cara ngitungnya. Jadi 35550, 3550. Ini minus berarti kalau minus berarti rugi kan? Berarti di kredit fair value adjustment di kredit 35550. Nah, ini kan masih kosong nih. Gimana caranya biar hasilnya 3550? Ya udah berarti di sini kan sama gitu. Makanya ketika kosong, ketika saldo sebelumnya kosong dia akan sama 35550. Nah, kalau ada saldo sebelumnya itu nanti gimana? Nanti di ilustrasi berikutnya ada gitu ya. Nah, karena saldo sebelumnya itu nggak ada, makanya cara cepatnya ya udah langsung aja di jurnal. Nah, ini kan loss, unrealized holding gain atau loss gitu ya. Nah, ini di sini kasih tulisan income. Nah, pada fair value adjustment 35550, 35550. Gini ya. Nah, ini ketika penyesuaian. Nah, terus misalkan nih, misalkan pada tanggal 26 Januari si Bambang ini jual miliknya si PT Kalmong. Nah, ini nih yang PT Kalmong nih. Nah, ini ya. Nah, 259 nih. Senilai dan menerima uang. Nah, uang yang diterima itu sekian, 287 220. Nah, ingat ya, 287 220. Kosnya berapa? Kos waktu beli berapa? Kos waktu beli adalah 259 700, ya kan? Bukan pakai yang 275, bukan gitu ya. Kan akun investmentnya nggak berubah karena kenaikan dan penurunan fair value itu dimasukkan ke fair value adjustment gitu ya, makanya nggak berubah tuh akun investmentnya. Nah, nanti kita terima cash kan 287 220.
Terus ada equity investmentnya kita tutup. Nah, cost PT Kalmongnya berapa tadi? Waktu beli 259.700. Terus gain on sale of investment 27520. Loh Kak, terus fair value adjustment-nya diapain? Itu kan ada saldonya si PT Kalmong, misalkan gitu ya. Ya nggak usah diapa-apain gitu ya. Ya udah diemin aja. Loh kok didiemin, kan udah dijual. Ya udah didiemin aja, nanti di tahun berikutnya ketika penyesuaian itu akan tersesuaikan secara sendirinya gitu. Jadi automatically dia akan tersesuaikan nanti gitu. Jadi selama ya, ini kata clue-nya nih, selama masih ada trading investment di portofolio ya, selama trading portonya masih ada, maka fair value adjustment nggak usah ditutup gitu. Ketika kamu ngejual ya, fair value adjustment nggak usah ditutup. Nah, misalkan kalau emang perusahaan tuh udah nggak jualan investment lagi, misalkan, ya udah, berarti kamu menutup, gitu ya. Cuma kalau nggak ada ya udah dibiarin aja. Fair value adjustment-nya tidak diapa-apain walaupun sahamnya itu dijual, gitu ya. Nah, nanti lihat deh, nanti akan tersesuaikan secara sendirinya. Nah, misalkan nih, ini kan udah ngejual si PT Kalmong. Nah, waktu 10 April dia beli lagi nih. Beli sahamnya si PJMI. Nah, PT PJMI. Senilai 255. Nah, ini juga minus di bawah 20%. Kita nggak tahu berapa ya. Nah, ini ada komisi nih. Ada komisi 2000. Nah, jurnalnya gimana? Ya udah, equity investment 255, terus ada komisi, kamu tulis komisi expense 2000, cash yang dikeluarkan 257. Nah, ini ya. Nah, pada 31 Desember ya, diketahui data carrying value dan fair value masing-masing sama adalah sebagai berikut. Nah, ini carrying value-nya nih. Ini PT PJMI yang ini ya, masuk ya, dia baru. Nah, sekarang PT Kalmong ada nggak? Nggak ada, hilang karena udah dijual. Ya kan, portofolionya berubah komposisinya. PT Sarmili 317.500. Ini masih sama kayak yang tahun lalu. Ya iyalah, carrying value nggak berubah gitu ya. Carrying value saham tidak akan berubah. Beda kayak debt investment. Kalau debt investment bisa berubah karena pengaruh amortisasi. Tapi kalau saham nggak ada istilahnya amortisasi, makanya carrying value-nya tetap gitu ya. Ini juga tetap nih, 141.350. 141.350. Nah, sekarang fair value-nya 278, 350, ini 362, ini diketahui semua ya. Nah, terus ya ini ada gain, ini gain, ini gain, ini loss. Nah, sehingga ketemu gain, hasil akhirnya adalah gain. Ya, kita bikin akunnya fair value adjustment. Nah, hasil akhirnya harus gain 66.100, berarti di debit di sini nih 66.100. Padahal ya tahun lalu fair value adjustment tahun sebelumnya itu 35550. Nah, di sini kamu taruh di kredit. Nah, kan kayak gini ya. Gimana caranya? Gimana caranya supaya hasil akhirnya jadi 66100? Ya kan gampangnya kan gini ya. Minus 35550 ditambah X sama dengan 66100. Ini kalau cara matematikanya, cara anak SMA nih. Berarti X-nya adalah 66100 ditambah 35550. Nah, ketemunya adalah 101.650. Nah, inilah yang di jurnal X-nya ini. Nah, X-nya berarti di sini. X-nya adalah 101.650. Jadi fair value adjustment di debit, kemudian unrealized holding gain or loss ya, income, ini berarti gain ya, di kredit. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini nih, hasil perhitungan menjadi saldo akhir fair value adjustment. Jadi 66100 ini jadi saldo akhirnya. Nah, ini sama kayak debt investment. Ini diulang aja. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyain? Lanjut ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang non trading. Yang non trading dia lebih dari 1 tahun ya. Dia lebih dari 1 tahun.
Ya, biasanya sih kalau non trading sih ya kisaran 5 tahun, ya 10 tahun bahkan bisa gitu. Nah, ini emang dia nggak ada niatan buat jual beli saham, nggak ada. Ya dia cuma beli investasi untuk masa depan, mungkin untuk anak-anaknya kelak gitu ya, portofolionya, atau untuk supaya dapat dividen tiap tahun. Itu ada loh, itu ada. Gampangnya tuh misalkan kamu punya uang 2 miliar ya. Uang dingin 2 miliar. Ini real ya. Kalau misalkan kamu belikan saham Telkom misalkan, itu kamu bisa dapat sekitar ya ada lah 1 juta lembar. Misalkan 1 juta lembar. Misalkan aja. Nah, misalkan dividen tiap tahunnya adalah 150 per saham. Dikalikan 1 juta. Berarti tiap tahun kamu dapat 150 juta. Nggak ngapa-ngapain. Dari uang 2 miliar, ya kamu harus punya uang 2 miliar dulu gitu ya. Dan investor tuh enaknya di akhir, di awal ngumpulin 2M dulu, kerja keras, gampangnya kan gitu ya. Nah, nanti 2M ini diinvestasikan, kamu dapat uang 150 juta tiap tahun. Nggak ngapa-ngapain. Tiduran doang. Nah, ini kalau dibagi ke 12 bulan gitu kan, otomatis kan dapat 10 juta lebih ya. Nah, ini kan 10 juta lebih nih bisa buat sekolah anak-anaknya, bisa buat bayar UKT, stan, misalkan ikut yang ke siapa tahu stan jadi swasta gitu ya. Ini kan enak gitu ya. Tapi mengumpulkan ini dulu yang susah. Makanya kerja dulu baru bikin uang bekerja untuk kita. Itu namanya konsep investasi gitu. Makanya negara maju tuh investasinya keren-keren, nggak kayak Indo. Konsumsi semua. Itu ya. Oke, balik lagi ke topik. Nah, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Diukur pada fair value. Nah, ini sama gitu ya. Jadi ketika 31 Desember nanti bikin penyesuaian. Tapi penyesuaiannya diakui kemana? Unrealized gain or loss ke equity, yaitu di OC. Nah, pakai FVOC dia. Nah, terus yang perlu dicatat gitu ya. Ini nanti menggunakan investment by investment basis. Jadi tidak dalam bentuk portofolio. Jadi untuk non trading ya dia bentuknya satu persatu saham. Jadi misalkan penyesuaian untuk saham A, ya udah bikin penyesuaian sendiri saham A. Penyesuaian untuk saham B, bikin sendiri untuk saham B. Dan tidak memakai akun fair value adjustment. Nah, tidak pakai fair value adjustment tapi langsung ke equity investment-nya nanti. Jadi equity investment-nya dia akan berfluktuatif, berubah gitu ya. Yang diakibatkan dari bisa kenaikan fair value atau penurunan fair value. Gitu ya. Nah, ini contohnya sama nih. Misalkan 2 April ya, membeli saham PT Ponjai sekarang. Nah, PT Ponjai. Ini kalian setengah tahun di stan udah hafal daerah-daerah nggak sih? Setengah tahun doang gitu ya, tahu-tahu online. Tuh, kasihan sih. Nah, nggak apa-apa. Nah, senilai 20.750. Dan tidak dimaksudkan untuk trading. Ini kan ada tulisannya, tidak dimaksudkan untuk trading. Ini kepemilikan. Jurnalnya ya udah, equity investment pada cash senilai 20.750. 20.750. Simpel kan? Gampang. Nah, terus misalkan ada dividen. Ya, dividen sama kayak yang trading ya. Kita mengakuinya sebagai dividen revenue. Nah, itu ya. Senilai 500.000. Ya udah, cash pada dividen revenue 500.000. 500.000. Nah, ketika akhir tahun, maka kita akan melakukan penyesuaian. Ingat, tidak pakai akun fair value adjustment, tapi langsung ke akun equity investment-nya. Nah, dan unrealized holding gain-nya ya, holding gain or loss-nya itu nanti OC, ini tak catat nih OC yang gede gitu ya. Nah, misalkan nih pada 31 Desember fair value saham adalah 24 juta. Awalnya berapa? Awalnya 20.750 kan gini ya. Nah, sekarang jadi 24 juta. Ini naik apa turun?
naik ya, naik dia naik. Naik senilai 3.250.000. Kalau naik berarti gain ya kan? Gain. Sehingga jurnalnya adalah, nah kalau gain berarti menambah equity investment. Langsung menambahkan equity investment pada unrealized holding gain or loss, equity. Nah, di sini ada equity senilai 3.250. Senilai 3.250. Gitu ya. Apa nih? Ada yang tanya, Mas, nilai awal tahun tuh pasti sama nilai akhir tahun sebelum adjustment. Nah, ini untuk yang apa? Nah, kalau yang trading nilai sahamnya ya nggak berubah ya. Carrying value-nya tetap gitu ya, karena dia ada akun perantara fair value adjustment. Jadi investmentnya tetap. Nah, tapi untuk non trading ya karena dia berubah. Nah, kita lihat nih. Di laporan keuangannya nanti equity investment kita catat 24 juta. Nah, ini ada AUCI 3250. Ini kan nanti ditutup ke AUCI ya. Nanti kan jurnalnya kan ditutup gini. Unrealized holding gain or loss AUCI gitu ya. Atau equity sama aja lah ya. Equity aja deh. Equity gini ya, biar sama. Pada AUCI. Nah, senilai 3250. Kan gini. Nah, nanti ada saldo AUCI-nya. Nah, terus tadi ada dividend revenue. Nah, sini other comprehensive income, OCI tadi, unrealized gain-nya. Nah, ini kan saldo akhir equity investment yang 24 juta akan menjadi saldo ini enggak ada. Ternyata enggak ada. Ya, gampangnya gini. Saldo kalau untuk yang non trading, saldo akhir equity investment akan menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Gitu ya. Jadi misalkan ya, ini kasus lain misalkan. Misalkan ini abaikan ya, abaikan yang ini. Misalkan fair value tahun berikutnya adalah 23 juta. Fair value tahun berikut. Nah, maka 23 juta ini kamu bandingkan dengan yang mana? Jangan dibandingkan ketika waktu beli 2750, jangan, tapi dibandingkan dengan saldo akhirnya. Ya, saldo akhir equity investment yang mana akan menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Jadi nanti 23 juta ini dibandingkannya dengan 24 juta gitu. Bukan yang ketika waktu awal beli, bukan. Kalau kayak gini kan berarti kan definisinya turun gitu kan. Beda kan kalau misalkan dibandingkannya dengan yang waktu pertama kali beli. Nah, ini kan waktu beli. Ini kan saldo akhir ya. Nah, pakainya saldo akhir, jangan yang waktu beli. Beda definisi nanti. Kalau yang waktu beli ya jelas naik lah, ya kan. Tapi kan ini kan waktu pakainya saldo akhir, berarti turun 1 juta. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini tak hapus. Nah, sekarang pada 10 November dijual sahamnya. Ini lebih dari 1 tahun nggak? Lebih ya, lebih. 1 tahun lebih. Kan belinya tuh 10 April ya. Belinya 10 April, dijual 10 November. Berarti 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, ini PT Bambang menjual PT Ponjai dan memperoleh uang 22.500. Nah, ini nih. Ketika ini yang membedakan antara trading dan non trading. Kalau non trading, ketika ada penjualan, dia disesuaikan dulu ke fair value terbarunya. Nah, ini ya. Ini mirip-mirip kayak penjualan di debt investment juga. Jadi kita disesuaikan ke fair value terbaru dulu. Jadi fair value terbaru adalah 22.500 ya kan. Fair value yang lama berapa? 24 juta. Nah, 24 juta ini kan saldo akhir tahun sebelumnya. Kan? Ada selisih berapa? Ini kan turun berarti ya. Turun senilai 1.500.000 ya. 1.500.000. Ini ya. Nah,
Nah ini hitungannya. Berarti kan loss. Unrealized holding gain or loss pada equity investment senilai 24 juta kurangi 22.500. Itu 1.500.000. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan saldo equity investmentnya sekarang berapa? Equity investment. Awalnya kan 24 juta, ya kan? Terus dikurangi 1,5 juta. Sehingga sekarang menjadi 22,5. Lah ini kan dijual, berarti ditutup. Jadi cash pada equity investment senilai 22.500. Nah ini misalkan fair value tanggal tersebut. Tapi misalkan fair value-nya 22.500, tapi kita punya negosiasi, harga negosiasi misalkan dijualnya tuh 23 juta. Misalkan ini harga negonya. Harga fair value-nya 22.500, tapi kita nego, kita dapat 23 juta. Nah, nanti gimana jurnalnya? Ya berarti kita ada gain gitu ya. Berarti cash yang kita terima 23 juta ya. Nah, ini tetap ya, tetap penyesuaian ke fair value terbaru disesuaikan ke fair value-nya 22.500, bukan ke harga negosiasinya. Ya. Nah, nanti negosiasi ini dipakai ketika jual. Berarti cash yang diterima kita 23 juta, kemudian equity investment-nya kita tutup ya senilai 22.500, kan ada selisih ya. Nah, kalau ada selisih kayak gini berarti gain on sale gitu aja. Gain on sale of investment senilai 1.500.000. Sorry. 500. Nah, ini ya. Jadi dilihat apakah di situ diketahui harga negosiasi atau enggak ada. Kalau misalkan enggak ada ya berarti asumsinya adalah harga jual ya sama dengan fair value. Nah, ini kan berdasarkan fair value harga jualnya. Gitu ya. Ada suaranya enggak? Cek. Halo. Ada. Laptopmu. Coba live terus masuk lagi. Biasanya sih error. Ada ya, jelas ya. Istighfar coba. Nah. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Dan ada yang ditanyakan dulu nggak? Tanya yuk. Ada. Tadi udah masuk lagi. Suaranya ada kan ya? Nah, kalau nggak ada, tak lanjut. Sekarang kita ke ini, kepemilikan 20% sampai 50%. Nah, itu ya. Oke. Next. Ini aku kopas dari modulku. Nah, perusahaan investor memiliki pengaruh. Ini kata kuncinya nih. Kata kuncinya adalah memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, jadi pengaruh yang signifikan ini sebenarnya ya gini. Dalam konteksnya sebenarnya nggak mesti 20% gitu. Tapi emang 20% sampai 50% itu bisa dikatakan punya pengaruh signifikan. Tapi in other case gitu ya, nggak mesti 20%, bahkan 10% pun dia bisa memiliki pengaruh. Nah, misalkan pemilik sahamnya ada 4 ya, ada 4 A, B, C, D. Nah, kalau misalkan si A ini punya 60% ya kan, si A ini punya 60%.
si B tuh punya 25%, si C tuh punya 5%. Sini 10%, sisanya berapa nih? Ada tambahin lagi deh. Ada 10%. Nah, kalau kayak gini kan dia punya pengaruh signifikan deh. Kalau 10% ini punya pengaruh signifikan enggak? Enggak gitu. Karena ada yang 25%. Inilah yang dikatakan punya pengaruh signifikan. Nah, tapi kalau misalkan komposisinya seperti ini misalkan. Misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalkan. Misalkan ini misalkan 5%, 5%, 5%, misalkan ini 15%, ini 10%, 25%, ini 20%. Nah, ini totalnya berapa sih? Jadi 10, 10, 20, 40, 60, 85, ini 5, 5, 5, ini 100 lah ya. Nah, misalnya komposisinya seperti ini, pemilikan sahamnya. Berarti kan 15% ini termasuk yang signifikan dalam hal ini. Kenapa? Karena mayoritasnya tuh cuma 25%. Nah, mayoritas pemilik sahamnya adalah 25%. Sehingga 15% dan 20% ini dia definisinya dalam punya pengaruh yang signifikan. Nah, jadi tergantung konteks dalam hal ini sebenarnya. Cuma emang seringnya adalah ya dalam praktiknya adalah 20 sampai 50% itulah yang punya kendali, nggak punya kendali, maksudnya punya pengaruh lah, punya pengaruh signifikan. Kalau kendali kan yang mayoritas ya di atas 50% biasanya. Nah, itu ya. Nah, next ya. Kemudian ini pakai equity method. Nah, ini nanti kalau kita pakai equity method, kalau ada fair value itu tidak dipakai. Nah, ini nih. Tidak disesuaikan dengan fair value sama sekali. Masa bodoh aja udah gitu ya. Nah, ini keyword dari equity method atau konsepnya itu ini nih, dua hal ini nih. Nah, misalkan perusahaan investi ini yang ditanami modal gitu ya. Itu namanya investi. Kalau investor tuh yang nanam modal. Nah, investi ini melaporkan net income. Misalkan kan investi kan punya net income ya, ataupun net loss sama aja gitu. Misalkan ada net income. Kalau dia melaporkan net income, maka akan menambah equity investment si investor. Nah, kalau rugi net loss misalkan akan mengurangi equity investment. Jadi selama perusahaan investi itu untung, maka akan menambah nilai investasi kita sebagai investor. Itu ciri dari pengaruh signifikan itu seperti itu. Nah, kalau misalkan rugi, net loss, ya berarti diakuilah sebagai pengurang investment. Nah, nanti diakui sebagai apa? Diakui sebagai investment income atau investment loss. Jadi keuntungan investasi atau kerugian investasi. Seperti itu. Itu kalau di bahasa akum kan kayak gitu ya. Keuntungan investasi dan kerugian investasi. Nggak tahu kalian udah sampai situ nggak ya? Nah, kalau misalkan bagi dividen, tidak diakui sebagai dividen revenue. Enggak gitu. Enggak diakui sebagai revenue. Tapi kalau dia bagi-bagi dividen, dia akan mengurangi equity investment. Nah, sebagai gantinya perusahaan akan menerima cash dari dividen itu. Nah, ini akun lawannya sebenarnya. Nah, ini contoh ilustrasinya deh, langsung aja. Nah, misalkan nih, pada 1 Januari PT Bambang beli 50.000 lembar saham milik PT PCMI kepemilikan 25%. Nah, harga 1.000 per lembar. Misalkan nih, 1.000 per lembar. Berarti dikalikan kan 1.000 kali 50.000. Nah, ketemu nih equity investment pada cash. Nah, kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa biar membedakan ya. Ini pakai equity method misalkan. Equity method. Nah, tulis kayak gini. Ini kalau ujian gitu ya. Kalau ujian dibikin kayak gini juga nggak apa-apa. Gitu.
equity investment dalam kurung equity method, itu nggak apa-apa digituin kalau ujian. Nah, terus dikalikan 1.000 kali 50.000 ketemu 50 juta, ya kan? Nah, ini pada tahun 2020 si PJMI, ya PJMI ini investinya itu melaporkan net income senilai 10 juta. Nah, dari 10 juta ini ya, itu ada hak kita sebagai investor. Hak kita berapa? Ya hak kita sesuai persentasenya, yaitu 25%. Nah, 25% ini. Jadi net income sebesar 10 juta, itu 25%-nya adalah milik kita sebagai investor. Itu kalau ikuti metode. Sehingga kita akan mengakui 25% ini sebagai apa? Sebagai investment income. Nah, karena dia income ya, untung dia, maka akan menambah nilai investasi kita. Ikuti investment akan bertambah 25% kali 10 juta, ketemu 2.500.000. Nah, pada investment income. Atau income from investment, sama aja lah gitu ya. Nama akunnya terserah kamu, kan kamu akuntannya gitu. Investment income atau income from investment itu sama aja. Kalau bahasa advance accounting sih income from investment. Ya. Kalau bahasa AKM yang terbaru nggak tahu, tapi sama aja intinya. Ya. Nah, semisal 31 Desember ternyata fair value si kok pengen ponjai sih? Kayaknya tipe deh. Tipe men. Oh, tipe. Ini harusnya PJMI, sorry. PJMI. PJMI ya, ini tipe ya, guys, tipe. Nah, harusnya PJMI ini. PJMI kok tiba-tiba ponjai. Nah, ini ya, naik menjadi 1.200. Maka jurnalnya, nah, no entry. Nggak ada urusan sama fair value. Masa bodoh. Mau dia naik kek, mau dia turun kek, gitu ya. Nggak urusan. Dia nggak di jurnal. Ini tipe ya, harusnya PJMI. Nah, ini juga tipe. Oh, tipenya banyak sih. Ini tak benerin deh. Nah, ini PJMI harusnya. Nah, ini 10 April bagi-bagi dividen. Nah, kalau equity method, dia tidak diakui sebagai revenue. Enggak. Tapi diakuinya sebagai pengurang investasi. Nah, makanya equity-nya berkurang. Equity investment-nya berkurang. Nah, dividen yang dibagikan berapa? Ini kan PT PJMI membagikan cash dividen 100.000. Nah, ini kan PJMI kan membagikan dividen untuk semua pemegang sahamnya itu sebesar 100.000. Lah kita punya saham berapa? 25%. Berarti akan mengurangi investasi kita 25% kali 100.000. Senilai 25.000. Nah, debitnya cash karena kita terima cash, ya. Nah, sampai sini yang tanyain. Next ya. Nah, misalkan 2021 PJMI loss senilai 5 juta. Ya tetap si Bambang ini mengakui loss juga. Berarti investment loss atau loss from investment gitu ya. Pada equity investment berkurang dia 25%, 5 juta. 1.250, 1.250. Gitu ya. Nah, sampai sini yang tanyain. Yang tanyain enggak? Yuk, tak kasih kesempatan buat tanya. Enggak ada tak lanjut. Ini enggak ada, emang bingung apa? Emang paham? Itu kalian tidur. Nah, ini kelihatan nggak sih tulisannya? Kalau nggak ada tak besarin lagi. Nah ini perbandingannya nih. Perbandingan antara equity method dan cost method atau fair value method. Nah,
Nah, misalkan nih misalkan 20%. Nah, misalkan kalian bingung nih. 20% tuh masuk cost method atau equity method, Kak, gitu. Kan syaratnya kan tadi ya, di bawah 20% itu cost method. Lebih dari 20%, kurang dari 50% itu pakai equity method. Lah kalau pas 20% itu gimana? Kok nggak ada yang tanya gitu loh. Heran. Di sini ada yang tanya gitu. Kalau 20% ya terserah mau pakai cost method atau equity method. Nah, ini dicontohkan nih. Nah, ini ada contohnya. Ini 20%. Nah, jadi ini contoh di GSO aku kopas saja gitu ya. Jadi Januari ya, Maksi ini beli 48.000 lembar saham. 48.000 ini senilai 20% dari total ordinary share-nya si mini company. Ya, cost-nya adalah 10 per saham. Nah, ini kita bisa milih mau pakai cost method atau fair value method, atau kita pakai equity method, terserah gitu ya. Nah, tapi kalau aku sih mending pakai apa? Ya mending ya nggak ada yang mending sih. Itu terserah kalian aja sih, gitu ya. Misalnya masing-masing ada keribetannya sendiri gitu. Nah, ini ketika beli jurnalnya sama, equity investment pada cash, equity investment pada cash, nilainya juga sama, 480.000, 480.000. Kan sama ya? Nah, kemudian si mini company itu ngelaporkan net income 200.000. Ya kalau cost method ya dia no entry, mana urus. Nggak ada urusan sama ya mau ngelaporin net income kayak, mau ngelaporin net loss kayak. Masa bodoh gitu ya. Nah, tapi kalau equity method dia harus diakui 200.000 ini 20%-nya adalah milik si kita sebagai investor. Nah, yaitu senilai 40.000. 20% dari 200 adalah 40.000. Maka jurnalnya equity investment pada investment income senilai 40.000. Nah, ini ya. Terus ketika 31 Desember jadi punya fair value nih, fair value-nya naik dari yang tadinya 10 jadi 12 atau 576.000 totalnya gitu kan. Kalau dikalikan 48.000 ini. Ya kalau pakai cost method dicatat, kalau equity method masa bodoh. Karena kan tadi nggak ada urusan ya sama fair value. Nah kalau cost method dia dicatat, dia kan berarti naik ya dari awalnya 480.000 ini menjadi 576.000. Berarti kan naik 96.000. Maka fair value adjustment pada unrealized holding gain income ya 960.000. Nah, ini berarti kalau di sini ada income ya, di sini ada tulisan income, asumsinya adalah dia trading. Nah, asumsi untuk cost methodnya adalah trading. Kenapa? Karena di sini dia pakainya income. Nah, terus di sini dia pakai fair value adjustment. Gitu ya. Nah, kemudian pada Januari 28 ada bayar nih cash dividend si mini company itu senilai 100.000. Ini total dividen yang dikeluarkan sama si mini company itu 200.000. Nah, terus kalau misalkan fair value method ya dia tetap ditulis 20%, 20.000, tapi diakuinya sebagai apa? Sebagai dividend revenue. Nah, ini ya. Cash pada dividend revenue senilai 20.000. Tapi kalau misalkan dia pakai equity method, maka ya sama, cash diterima, tapi kreditnya equity investment, mengurangi investment. Nah, ini ya. Investment 20.000. Nah, misalkan tahun 2020 si Min ini loss ternyata. Loss 50.000. Ya kalau fair value method mana urusan gitu ya, nggak ada urusan. Nah, tapi kalau equity method harus dicatat ada investment loss pada equity investment.
senilai 10.000, 10.000 dapat dari mana? 20% dikalikan 50.000. Nah, kemudian misalkan Desember 31 ini market price-nya jadi 11. Nah, jadi 11 atau 528. Nah, ini 48 dapat dari mana? Kan awalnya kan gini ya. Carrying value-nya kan tetap ya kalau fair value method ya. Jadi carrying value-nya itu 480.000, fair value-nya itu 528. Nah, ya kan? Berarti naik kan? Gain berapa nih? Gain senilai, hitungin dong. 48 berapa sih? 48 ya? 48 ya. Nah, 48. Nah, 48 ini menjadi saldo akhir. Jadi ini fair value adjustment ya. 48.000 kan gain, berarti di debit 48.000 menjadi saldo akhir. Saldo sebelumnya ada berapa nih? Ini nih, ada 96.000 ya ini ya. Tahun sebelumnya ada 96.000. Di mana? Di debit 96.000. Sehingga tahun ini 96.000 diapain supaya menjadi 48.000? Harus dikurangin 48.000. Sehingga kita mencatatnya loss. Nah, padahal perhitungannya kita gain, tapi yang di jurnal loss. Nah, itulah kita harus hati-hati gitu dalam menjurnal fair value adjustment. Gitu ya. Jadi ingat, yang hasil perhitungannya adalah dia menjadi saldo akhir ya. Saldo akhir. Karena kalau yang kamu jurnal ini, yang gain 48, beda jauh. Harusnya loss jadi gain kamu nulisnya. Ya kan? Jadi unrealized holding gain, income. Ada fair value adjustment senilai 48.000. Kalau ikuti metode, ya nggak usah. Nah, nggak usah ditulis. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tanya enggak? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada lanjut. Nah, sekarang kita ke kepemilikan lebih dari 50%. Ini pengetahuan aja gitu ya. Tapi praktiknya nanti di tingkat 3. Ruwet sih. Jadi intinya adalah ketika perusahaan investor tuh punya lebih dari 50%, maka si investor ini punya kontrol terhadap perusahaan investi. Jadi gampang banget misalkan, lu nggak boleh jualan produk ini tahun depan. Ya nurut gitu, harus nurut karena dia punya kontrol gitu ya. Tahun depan kamu harus mecat 10% pegawai. Ya nurut. Nah, gitu ya. Jadi investor nanti dianggap sebagai perusahaan induk. Dia dianggap sebagai parent, orang tuanya gitu. Sedangkan si investi ini akan dianggap sebagai anak perusahaan ya. Makanya kan anak harus nurut ya sama induknya gitu. Kalau nggak nurut ya durhaka. Next ya. Kemudian investasi di perusahaan investi diakui oleh perusahaan investor sebagai long term investment. Jadi pastinya sih jangka panjang gitu ya kalau kita punya lebih dari 50%. Nah, perusahaan induk harus buat laporan keuangan konsolidasi. Jadi harus bikin konsolidasi. Konsolidasi itu apa? Laporan anak ya sama laporan induk ya. Itu digabung menjadi laporan konsolidasi. Kalau anaknya cuma satu mending, ada anaknya misalkan 3, ya digabung tiga-tiganya digabung sama induk jadi konsolidasi. Nah, misalkan anaknya ini punya anak lagi, ya, anaknya ini punya anak 2. Nah, anaknya ini punya anak lagi juga. Jadi cucu ya, bahasanya itu cucu. Nah, cucu. Nah, cucu. Kalau kayak gini gimana? Ya sama, ini juga harus dikonsolidasi. Ruwetnya tuh di situ gitu loh. Jadi kita tuh kayak bikin laporan keuangan banyak perusahaan. Kalau AKM kan enak ya, kamu cuma ngomongin satu perusahaan doang.
kalau di AKL nanti ya siap-siap pusing aja, ini spoiler aja biar kalian siap-siap. Kalian akan disajikan laporan keuangan ini, ini, terus konsolidasi. Mending kalau 100% kepemilikannya. Kalau misalkan 75%, berarti akun-akunnya nanti dikalikan 75%. Terus ada yang dieliminasi, ya kan? Dan lain sebagainya. Pusing lah. Gitu. Itu spoiler ya, spoiler. Oke. Sampai sini detailnya kan. Jadi intinya adalah kalau misalkan 50% udah pakai konsolidasi. Mau pakai yang mana? Cost method atau equity method? Bisa dua-duanya. Kamu boleh pakai cost method, boleh ya. Boleh juga pakai equity method. Itu diperbolehkan dua-duanya. Ya. Yang penting nanti ketika bikin laporan keuangan harus konsolidasi. Dah. Itu. Oke. Sampai sini udah nanyakan. Kalau ada selesai. Kalau nggak ada selesai. Oke, mungkin sisanya tak kasih waktu buat tanya jawab aja deh. Barangkali materi yang sebelumnya ada yang belum tahu gitu ya. Nah, gimana? Dan tanyain nggak?